meminta hidayah kepada Allah. Minimal kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu 10 kali. Di dalam apa itu? Di dalam apa? Sholat. Di dalam sholat. Pada bacaan gimana? Ya siapa yang satu aja. Siapa? Nggak bisa. Yang putri coba. Pada bacaan apa? Nggak dengar ya? Mungkin udah ada pada yang jawab, tapi Ustaz nggak dengar di sini. Baik. Ya betul sekali pada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Minimal 10 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tetap istiqomah di dalam Islam sampai meninggal dunia, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam belajar, istiqomah menghormati orang tua dan guru. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di majelis ini ada lagi ciri-ciri istiqomah. Ini terdapat di dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ayat ini ciri orang yang mendapatkan hidayah. Kita termasuk atau enggak? Simak baik-baik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadallah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti sesuatu yang baik, mereka itulah yang mendapatkan hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai ulul albab, kecerdasan. Oke, syaratnya apa yang pertama? Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang senantiasa mendengarkan perkataan yang baik, perkataan para ulama, perkataan para ustaz. Contohnya di majelis ini. Ayo ini berarti yang ngobrol, yang ngantuk, yang ribut, yang goblok. Tahu goblok? Ini bukan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Karena yang mendapatkan hidayah adalah orang yastami'unal qaul. Orang yang mendengarkan perkataan. Siap mendengarkan sampai akhir anak sekalian? Baik. Kalau sudah siap, nanti langsung kita masuk pada materi. Ini Ustaz Kotoni boleh berjalan-jalan nggak? Nggak boleh ya? Iya, boleh. Bolehnya agak mundur aja. Oh gitu ya. Di belakang kursi kita. Oke. Baik semuanya. Pada kali ini kita akan meneladani sosok yang paling mulia. Seseorang yang telah mengubah, dengarkan baik-baik, seorang yang telah mengubah negeri pada saat itu yang sangat terbelakang, negeri Arab, padang pasir, jahiliyah, baca tulis saja nggak bisa, menjadi negeri nomor 1 di dunia, peradaban terkuat di dunia, peradaban ilmu, ekonomi, dan semuanya dengan dibawanya oleh Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota apa? Kota Mekah. Betul. Pada hari apa? Hari Senin. Ya, hari Senin itu Rasulullah lahir ke bumi. Sekarang yang perempuan jawab bareng-bareng. Tanggal berapa Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. Sebagai pengetahuan, adik sekalian, bahwa ada yang mengatakan juga bahwa Rasulullah SAW itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, jadi ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Jadi kalau yang ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ya tidak apa-apa, karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi terkenalnya Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Coba nih, sebelah sini. Ini kayaknya ngantuk ini pojok ini. Siapa ini? Coba sebelah pojok sini. Jawab. Terkenal dengan tahun apa? Tahun gajah. Betul ya? Jadi terkenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tahun gajah. Tahun gajah ini bukan pas Rasulullah itu ada gajah lepas, ya. Bukan pas lahirnya Rasulullah itu ada gajah ngamuk. Tapi pada saat itu, di tahun itu ada seorang raja. Raja ini namanya Abraha. Dia ingin menyerang Ka'bah. Kebetulan tentaranya itu yang ditunggangi para gajah. Biasanya kuda, tapi ini gajah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka ini, semuanya ini dengan dilempari batu oleh siapa? Burung ababil. Pernah lihat burung ababil? Yang jelas ya bukan burung perjaka. Ya. Burung ababil ini membawa batu dilempari semuanya tidak hancur. Tentara gajah tersebut dan nanti di tahun tersebut Rasulullah SAW lah 12 Rabiul Awal. Siapa nama ayah Rasulullah? Ibunya? Pada saat subuh, pada saat itu. Ya, sekarang kita sudah mulai fokus. Subuh itu orang termulia ini lahir. Rasulullah SAW. Dan ketika lahir banyak sekali peristiwa-peristiwa menakjubkan yang menunjukkan dia adalah seorang nabi. Satu, ya, dalam kitab Sirah Nabawiyah itu ditulis ketika Rasulullah lahir tiba-tiba ada gempa bumi, ya, di salah satu gereja turun. Api yang 1000 tahun nggak padam. Pernah nggak lihat api nggak padam? Nggak pernah ya. Ini ada 1000 tahun nggak padam sama sekali api. Disembah oleh orang Majusi, tiba-tiba pada saat itu padam. Rasulullah SAW. Nah, lahirlah Rasulullah SAW langsung. Ini Rasulullah lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Rasulullah lahir dalam keadaan apa namanya? Ayah. Sudah diuji
kecilnya tidak ada ayah. Kemudian diberi namalah oleh kakeknya. Nah, kakeknya nama siapa? Jangan tukur-tukur ya. Ada Abu Thalib, Abdul Muthalib. Yang kakeknya itu namanya Abdul Muthalib. Sedangkan nanti ada pamannya juga yang bernama Abu Thalib. Oke, Rasulullah lahir, kemudian umur seminggu sudah dibawa oleh orang lain, yakni seorang yang dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Siapa namanya? Ya, kebetulan Halimah ini juga mempunyai seorang anak, sehingga dia menawarkan jasa untuk menyusui orang. Jadi dibawalah Rasulullah SAW oleh Halimah karena juga manfaatnya besar, dibawa ke daerah pegunungan sana, udaranya segar, fisiknya nanti terlatih, dan yang lain sebagainya. Sampai umur 4 tahun. Umur 4 tahun, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril sedang main-main dengan kambingnya. Nah, ini Rasulullah ternyata punya kebiasaan dulu kecilnya bermain-main dengan kambing. Suka daging kambing ya? Nah, apalagi di sate ya, banyak sekali. Ini juga kesukaan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang main dengan temannya, saat itu mereka juga sedang dengan kambing-kambingnya. Tiba-tiba datang 2 orang, langsung membawa Rasulullah, dipegangi, ditidurkan, kemudian diapakan? Ya, dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkanlah kotoran yang ada dalam hatinya dengan air zam-zam, sehingga hatinya bersih. Kemudian dikembalikan lagi, dijahit lagi. Jadi dokter pertama yang operasi itu malaikat Jibril, ya. Ahli operasi pertama ya, malaikat Jibril. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjadi lebih baik, lebih ganteng, lebih bercerah mukanya. Nah, Halimah takut nanti kalau Rasulullah ini kenapa-napa, Halimah yang akan disalahkan oleh orang tuanya. Maka umur 5 tahun Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda namanya Aminah. Jadi Rasulullah hidup dengan ibundanya umur 5 tahun. Umur 6 tahun Rasulullah SAW dibawa ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya. Di sana ternyata Aminah jatuh sakit dan Aminah meninggal di Abwa antara Makkah dan Madinah. Jadi lengkaplah Rasulullah SAW menjadi yatim piatu. Coba bayangkan anak sekalian, seorang Rasul kita, seorang teladan kita ternyata kecilnya dulu sudah prihatin hidupnya, sudah diuji oleh Allah. Baru senang bertemu ibu kandungnya, 2 tahun sudah dipanggil ibu kandungnya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mau Nabi Muhammad itu bergantung kepada makhluk selain Allah. Diuji supaya tangguh hidupnya, supaya tangguh hatinya, tidak cengeng. Ini Rasulullah SAW. Maka saya itu Rasulullah tinggal sama siapa? Pamannya atau kakeknya dulu nih? Ya, yang putri, kakeknya atau pamannya dulu? Ya, betul semua. Kakeknya dulu, Abdul Muthalib. Kakeknya pun sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi
hanya 2 tahun juga. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Baru senang dengan kakeknya, dikasih sayang, kakeknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW kemudian pindah lagi ke salah satu pamannya, yaitu Abu Thalib. Paman Rasul itu ada berapa sih? Ya, kalau lengkapnya itu dalam sejarah paman Rasul ada 10. Ya, ada 10, tapi yang terkenal itu ada 3. Satu tadi yang sekarang ngurusi siapa? Abu Thalib. 2 Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal bukan pamannya Rasulullah. Ya, sekali lagi, Abu Jahal bukan pamannya Rasulullah. Yang ketiga adalah Hamzah. Ini ketiga, inilah pamannya Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Sampai nanti umur 12 tahun, umur 15 tahun, sampai Rasulullah sudah dewasa, sudah pintar, ya, sudah mandiri. Singkat cerita, Rasulullah SAW remajanya itu tidak ada pekerjaan yang lain kecuali dia berdagang dan mengembala kambing. Nah, jadi ini ada sunnah mengembala kambing. Jadi kalau ada yang orang mengembala kambing itu jangan dicela. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Nah, umur 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian ini ada umur peristiwa yang sangat luar biasa di umur 35 tahun. Umur 35 tahun sudah jadi nabi belum ini? Belum. Berarti belum jadi nabi, masih jadi orang biasa. Tapi Rasulullah SAW sudah dipercaya oleh masyarakat di sana, tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berkhianat, selalu membantu orang, selalu meringankan kesulitan orang. Itu Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu Mekah itu terjadi banjir. Terjadi apa? Banjir. Atau tsunami atau bunganya bocor. Tapi banjir pada saat itu. Nah, Ka'bah saat itu roboh. Ya, Ka'bah roboh, Ka'bah itu pokoknya rusak. Sehingga apa? Sehingga ingin diperbagus lagi oleh orang-orang Quraisy. Sudah dihancurkan semuanya, baru pada saat peletakan Hajar Aswad itu, ternyata mereka berselisih pendapat rebutan. Saya yang berhak, yang satu ngomong saya, suku yang lain ngomong saya yang berhak. Tiba-tiba ada yang ngomong gini, sudahlah, supaya adil, ini saja. Yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram, dia nanti akan meletakkan Hajar Aswad. Nah, ditunggu suku-suku ini. Nah, ternyata yang lain tidak ada yang bangun. Rasulullah sendiri pada saat itu yang pertama kali masuk lewat pintu Masjidil Haram, mereka langsung ridho semua. Nah, kalau Nabi Muhammad, bukan Nabi, kalau Muhammad kami ridho, karena mereka lah orang-orang yang saat itu percaya dengan Rasulullah atas kejujurannya. Disitulah Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin yang terpercaya. Mendapatkan gelarnya luar biasa. Tapi Rasulullah punya sifat yang sangat bijaksana. Rasulullah juga ingin menerapkan keadilan. Bagaimana? Rasulullah nggak meletakkan Hajar Aswad sendiri. Tapi Rasulullah memegang selendang. Ujung yang kanan dipegang oleh orang-orang tadi,
ujung yang kiri juga dipegang oleh sebagian yang lain. Kemudian diangkat bareng-bareng itu Hajar Aswadnya. Baru ketika sudah sampai tempatnya Rasulullah yang meletakkan. Disitulah mereka semua merasakan bahwa Rasulullah SAW lebih terpercaya, lebih bijaksana lagi. Luar biasa. Tidak kemudian dipercaya, kemudian egois langsung meletakkan sendiri. Tapi Rasulullah juga ternyata orang yang ingin semua merasakan kemuliaan itu, yakni mengangkat sebuah batu yang dari surga, namanya Hajar Aswad. Oke, ini sudah salah satu contoh akhlak Rasulullah. Kemudian 40 tahun, ini 40 tahun, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau yang sudah dipersiapkan dari kecil menjadi seorang yang akan membawa kaumnya pada saat itu menuju zaman yang cerah seperti zaman kita, yakni agama Islam. Umur 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah, berjihad, tidak sedikit yang mencemooh, tidak sedikit yang mengganggu, bahkan ancaman bunuh. Rasulullah SAW. Ada kisah yang sangat menyedihkan. Rasulullah itu pernah, kita belum pernah ada yang merasakan. Coba ketika Ustaz sapa hai pemuda, jawab hai. Hai para pemuda. Belum pernah kita yang ada di sini mendapatkan ujian seberat Rasulullah. Apa itu? Satu, Rasulullah itu pernah sedang sholat di depan Ka'bah, tiba-tiba Rasulullah diinjak-injak. Pernah kalian sholat tiba-tiba diinjak-injak? Belum pernah. Diinjak-injak kepalanya, diinjak-injak lehernya. Rasulullah pernah mendapatkan gangguan seperti itu. Dua, Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ada kotoran onta yang diletakkan di punggungnya Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa mengangkat badannya, saking beratnya. Sujud terus keberatan, nggak bisa ngangkat. Sekelilingnya pada tertawa, mencemooh Rasulullah. Tiba-tiba putrinya Fatimah dengan menangis membersihkan kotoran itu, sehingga Rasulullah mampu bangkit dari sujud. Dua, tiga, Rasulullah SAW pernah jalan 80 kilo ke daerah yang namanya Taif di sana untuk berdakwah, tapi sudah capek-capek jalan 80 kilo sampai di sana hanya dihina oleh orang, hanya dicemooh oleh orang. Pulangnya ratusan orang berbaris jadi dua. Rasulullah mau pulang keluar dari Taif tersebut, ternyata masing-masing sudah membawa batu dan dilemparilah Rasul dengan batu. Rasulullah itu dilindungi oleh pembantunya yang namanya Zaid bin Harithah. Makanya Rasulullah badannya aman, kepalanya aman, kaki-kaki Rasulullah penuh dengan darah. Kaki Rasulullah penuh dengan darah, untuk jalan saja sakit. Yang kena batu kepalanya adalah pembantunya Zaid bin Harithah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ujian keempat nih, ini ujian hatinya Rasulullah. Ujian jiwanya Rasulullah. Rasulullah diatur sama siapa tadi terakhir? Abu Thalib sudah berjuang ya, mengurusi beliau, membela beliau, bahkan ada orang kafir Quraisy mau bunuh Rasulullah, pasti takut dengan Abu Thalib. Tapi
yang sangat bikin Rasulullah sedih itu, ternyata Abu Thalib ketika meninggal dunia tidak mau masuk Islam. Ujian juga. Kita bersyukur orang tua kita Muslim, ibu kita Muslim, keluarga kita Muslim. Karena kalau Rasulullah tahu Abu Thalib nanti tempatnya di neraka karena tidak mau masuk dalam agama Islam. Maka marilah kita dari sekalian, kalau kita sedang mendapatkan musibah, ujian apapun lah kalian sebagai pelajar, jangan merasa ujian kita paling berat, jangan merasa ujian saya paling besar hingga kalian putus asa, frustasi, malah bunuh diri. Tapi lihatlah ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujian yang begitu berat, ujian yang begitu besar. Nah, Rasulullah SAW terus berdakwah berjuang di Mekah selama 13 tahun. Halo? Berapa tahun Rasulullah berjuang di Mekah? 13 tahun. Saat itu Rasulullah hijrah ke mana? Madinah. Di sana Rasulullah SAW memulai kehidupan baru, merancang kekuatan Islam baru. Rasulullah membangun Masjid Nabawi di sana. Rasulullah SAW membuat pasar Islam di sana. Dan Rasulullah SAW mengajar ilmu-ilmu dari Allah di Masjid Nabawi tersebut sampai nanti Rasulullah SAW wafat 10 tahun di Madinah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW nanti menerima perintah puasa, zakat, ada perang-perang dalam Islam, perang Badar, perang Uhud, perang Bandar, ya, perang apa lagi? Perang Ahzab, perang apa lagi? Kita tahu perang Khaybar dan sebagainya itu di Madinah. Dan Nabi Muhammad selalu ikut dalam peperangan tersebut. Ini luar biasa. Nah, dengan isyarat-isyaratnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi itu hari Senin, ya hari Senin sama juga, tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal. Ya, sakit Rasulullah semakin parah. Rasulullah tidak bisa berjalan lagi, hanya tiduran. Rasulullah mengambil Fatimah, menasihati, kemudian Fatimah pun menangis. Dan menasihati yang kedua, tiba-tiba Fatimah tersenyum. Kemudian Rasulullah memanggil cucunya. Siapa cucunya? Hasan dan Husain. Rasulullah menciumnya. Rasulullah memanggil semua istri-istrinya, dinasihati. Kemudian yang terakhir Rasulullah masih dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada itu di rumahnya Aisyah. Rasulullah SAW melihat saudaranya Aisyah memegang siwak. Rasulullah berisyarat bahwa ingin bersiwak. Ingat, di detik-detiknya Rasulullah meninggal pun Rasulullah ingin bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita ketika sholat, ketika kita baca Quran, disunahkan juga kita untuk gosok gigi dan sebagainya, untuk bersih-bersih, bersuci supaya menghadap Allah dalam keadaan suci. Rasulullah pun bersiwak ketika mau meninggal ini. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil oleh Aisyah istrinya. Aisyah istrinya sudah tidak mendengar lagi perkataan Rasulullah, kecuali didekatkanlah telinganya di mulut Rasulullah SAW. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah SAW.
As-salat, as-salat, as-salat. Rasulullah mewasiatkan, jagalah sholat, jagalah sholat dan jagalah sholat. Itu wasiat Rasulullah kepada umatnya. Kepada umatnya, Rasulullah meminta umatnya untuk selalu menjaga sholat. Wa ma malakat aymanukum, ya, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Dulu masih ada perbudakan. Kemudian tiba-tiba para sahabat sudah menunggu di luar semuanya. Para sahabat sudah hatinya sangat sakit karena Rasulullah di dalam sedang sakaratul maut. Tidak ada yang percaya Rasulullah mau meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya. Saat itu mengangkat tangannya sambil bersabda, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Sudah mulai itu malaikat Jibril perlahan mencabut nyawa Rasulullah SAW. Rasulullah sambil mengatakan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, di tempat yang tinggi, bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, dan bersama para salihin. Tiba-tiba Rasul terus mengucapkan seperti itu, la ilaha illallah, innal mauti syaqara. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian itu ada sekaratnya. Rasulullah sedang menggambarkan betapa sakitnya ketika sakaratul maut itu. La ilaha illallah terus diulang-ulang. Tiba-tiba Aisyah yang saat itu sambil menangis merasakan tangan Rasulullah mulai melemah. Tangan Rasulullah SAW semakin turun dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang terbaik telah kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat semuanya yang berdiri tidak sanggup berdiri, yang duduk tidak sanggup duduk, dia semua tersungkur sujud karena kesedihannya. Bahkan Umar bin Khattab memegang pedangnya, tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal karena tidak terima. Mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan bunuh dengan pedang saya. Tidak terima. Tiba-tiba Abu Bakar datang ke kamar Rasulullah dan memastikan bahwa Rasulullah telah meninggal. Dan Abu Bakar menasihati Umar bahwa, wahai Umar, tahanlah bahwa Rasulullah SAW sungguh telah meninggal. Baru Umar sadar dinasihati Abu Bakar, saat itu semuanya sadar bahwa Rasulullah ternyata sudah meninggal dunia. Ya, manusia terbaik itu yang telah meninggalkan ajaran yang sangat mulia, contoh yang sangat mulia, telah dipanggil oleh Allah. Dan para santri semua, para siswa semua, kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Kalaupun kita bisa, yang kita lakukan di hidup ini berziarah ke makam Rasulullah, tapi kita pun tidak bisa melihat Rasulullah SAW kecuali nanti di teladannya Rasulullah. Rasulullah menunggu kita di teladannya nanti. Ini warotukum alal qaul, saya tunggu kalian di surgaku nanti. Barang siapa yang ingin bertemu Rasulullah harus bisa sampai di teladannya Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oke, jadi anak sekalian, itulah gambaran singkat manusia terbaik ini, uswah kita dari lahir sampai meninggal dunia. Maka dari itu, kita semua sebagai umatnya, marilah kita selalu meneladani Rasulullah SAW. Supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Apakah semuanya ini bertemu Rasulullah? Melihat betapa indahnya wajah Rasulullah, betapa luar biasanya Rasulullah, tidak ada jalan kecuali kita mengikuti
mengikuti sunnah Rasulullah. Karena nanti ada orang-orang yang akan diusir dari telaganya Rasulullah, ialah orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, selalu menyelisihi Rasulullah SAW. Oke, ini terkait dengan Nabi kita. Mudah-mudahan di waktu-waktu bahwa Rasulullah SAW lahir ini kita menjadi ingat lagi dengan beliau, bahwa beliau adalah orang yang terbaik dari segala arah, terbaik menjadi seorang guru, terbaik menjadi seorang ayah, dan terbaik menjadi manusia untuk semuanya. Dan berkaitan dengan hari ini juga bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Bagaimana kita meneladani para pemuda yang ada di dalam Islam, sejarah Islam. Baik para semua, kalian semuanya adalah pemuda. Dengarkan bahwa pemuda itu tidak pernah ada celahnya dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pemuda dalam Al-Quran, pasti pemuda tersebut sedang melakukan hal yang terpuji. Surat Az-Zumar, ya, di situ, surat Ar-Rum, yang sudah hafal nih, surat Ar-Rum, ya, ayat ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seorang pemuda. Kalian adalah pemuda semuanya. Lihat bagaimana Allah memuji kalian. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa shaybah. Allah lah yang menciptakan kalian dalam kondisi satu, lemah. Kapan itu lemah? Ayo, kapan kira-kira ini pertama kali Allah ciptakan kita dalam kondisi lemah? Pada saat bayi, nggak bisa ngapa-ngapa, semuanya harus dibantu orang tua kita. Kemudian setelah itu Allah jadikan kalian kuat. Berarti masa apa ini? Pemuda atau remaja. Kemudian setelah itu akan menjadi lemah lagi dan berubah. Kapan ini? Masa tua. Berarti kondisi sekarang kalian ini, kita semua, ya, termasuk ustadz-ustadz yang ada di sini, ustadz-ustadz semua, ini dalam kondisi berada di dalam kekuatan di antara dua kelemahan. Kelemahan bayi dan kelemahan di waktu tua. Kalian kondisinya sudah kuat-kuatnya untuk mengembangkan diri kalian, kuat untuk bekerja, kuat untuk belajar, untuk menghafal, maka jangan sampai nanti nunggu waktu tua. Kalau sudah tua, ya sudah susah lagi. Tapi sekaranglah waktu kalian untuk mengembangkan kekuatan ini untuk menggali ilmu yang sedalam-dalamnya, hafal Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan pemuda dalam Al-Quran juga semuanya terpuji. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan patung-patung, tahu kisahnya ya? Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, kemudian disisakan yang paling besar. Ternyata dalam Al-Quran disebutkan Sami'nal fata yuqalu lahu Ibrahim. Dan pada cari tahu siapa yang berani menghancurkan patung-patung kami. Ternyata Nabi Ibrahim itu didengar oleh orang bahwa kami dengar ada seorang pemuda. Mereka menyebutnya Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim pas menghancurkan patung-patung kemusyrikan itu usiamu muda, bukan usia tua. Usia muda Nabi Ibrahim. Karena apa? Para kaumnya sendiri yang mengatakan, kami mendengar ada seorang pemuda.
yang bernama Ibrahim. Satu Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Usama bin Zaid, sahabat Rasulullah SAW. Pemuda ini luar biasa. Umur 18 tahun. Kalian rata-rata umurnya berapa nih? 15, 13, 14. Oke, ada 14, 12. Usama bin Zaid, didikannya Rasulullah SAW, ternyata umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Usama bin Zaid. Luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz dan Muawis bin Afra umur 14 tahun. Dua orang inilah di perang Badar yang membunuh Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal adalah seorang yang sangat membenci Rasulullah. Sering sekali mengajak orang-orang untuk membenci Rasulullah. Tentu badannya besar, kuat, tapi ternyata terbunuh oleh remaja yang umurnya baru 14 tahun. Keberanian pemuda pada saat luar biasa. Muhammad Al-Fatih, coba dengan memaksimalkan waktu mudanya, ternyata Muhammad Al-Fatih 22 tahun sudah menjadi panglima dan menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Dan masih banyak yang lainnya, di antara para pemuda yang kita harus jadikan teladan. Terakhir sebagai renungan, ternyata sekalian ada hadis ini sahih. Jadi kita renungkan bersama hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat kalimatnya, la tazulu qadamu ibni Adam hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam, ya, di hadapan Allah nanti. Kaki kalian semua, kaki kita semua tidak geser sebelum ditanya 4 hal. Kalau belum jawab 4 hal ini di hadapan Allah, jangan harap bisa lari, jangan harap bisa menghindar dari Allah. 4 hal. Ternyata yang pertama ini, yang perempuan dengar ya. Yang pertama, an syababihi fima ablah, yakni ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Ya, coba kita harus persiapkan bareng-bareng masa muda kita, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau ditanya, kamu habiskan untuk apa masa mudamu? Tentunya yang harus kita jawab adalah kata-kata yang baik, sehingga kita nanti akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda kita harus kita manfaatkan. Maka kalian berada di sekolah ini, di pondok ini, ngaji, hafal Quran, belajar Al-Quran, itulah nanti yang akan kalian jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berbalik arah, jangan sampai ingin memberhentikan diri dari seorang penuntut ilmu, apalagi masih muda. Dan apa yang kalian ragukan, wahai para santri sekalian, kalau kalian menjadi santri, sedangkan kalian meninggal nanti dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia saat itu berada di jalan Allah sampai dia kembali. Maka sekarang kalian waktu masih muda, kalian di pondok, berarti kalian sekarang
berada di jalan Allah. Kalau kalian mati sekarang, ada yang mau mati sekarang? Nah, kalau memang Allah takdirkan mati, ya matinya mati syahid. Mati syahid itu tidak ada balasan kecuali surga, tidak dihisab, kemudian melewati sirat secepat kilat. Itulah orang yang mati syahid karena di jalan Allah. Dan ini bisa kita dapatkan karena kita sekarang ini berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai sekali-kali kalian memutuskan diri untuk keluar daripada lingkaran thalabul ilmi. Takbir. Demikian mungkin satu yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semakin meneladani Rasulullah SAW, kita semakin meneladani tingkah laku beliau dan sadar di masa muda ini umur kita nanti akan ditanya oleh Allah masa muda kita, sehingga tidak boleh, jangan sampai masa muda kita diisi dengan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang didapatkan. Ilmunya luar biasa. Mungkin ada yang baru tahu hari ini, atau mungkin beberapa sudah tahu tapi agak lupa. Hari ini direfresh kembali. Bagaimana dulu Rasulullah sampaikan tadi ketika mau lahir kejadian apa saja, ya. Ketika kecil ternyata Rasulullah pernah dioperasi, ya. Dioperasi, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril sehingga tumbuh dewasa menjadi orang yang baik. Berarti tulistik. Itu mulai dicoba. Kalian pulang ke rumah, Pak, Bu, aku minta operasi, Pak, Bu. Jantungku mau dibersihkan sama air zam-zam biar nanti kalau saya besar jadi orang baik. Dicoba ya. Kalau bisa tadi ya. Tapi air zam-zamnya habis. Adanya air sumur, ya udah nggak apa-apa, air minum tidak apa-apa. Tapi air sumurnya sudah habis nih. Adanya ada airnya air isba. Sudah, air isba tidak apa-apa, Bu. Dicuci air isba. Usba, Ustaz Banul. Ya, artinya Allah punya keistimewaan khusus ya dibandingkan kita. Ketika kemudian hampir remaja, Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Usia berapa tahun? Berapa tahun? Ya, 8 tahun sudah menjadi yatim piatu. Sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Tapi tidak punya ayah, tidak punya ibu bukan berarti menjadi anak-anak yang biasa-biasa. Bukan berarti kalau tidak punya ayah terus menjadi anak yang nakal. Bukan berarti kalau tidak punya ibu terus menjadi anak-anak yang dikucilkan. Tidak berarti. Rasulullah buktinya tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi menjadi orang hebat. Tidak punya ibu, tidak punya ayah, tapi ketika besar menjadi orang-orang yang kaya. Bagaimana dulu ketika Rasulullah mau melamar Khadijah dengan berapa? 100 ekor unta. Berapa harganya unta? Kalau harganya unta 100 juta kali 100 berapa berarti? 10 miliar. 10 miliar. Pusat aja sama saja nggak sampai segitu. Hanya berapa? Hanya cincin 100 juta kemarin.
Rasulullah itu berarti orang kaya, ya kan? Rasulullah berarti orang kaya, bukan orang miskin. Rasulullah orang kaya, padahal nggak punya ibu, nggak punya ayah. Bahkan Rasulullah juga nanti juga menjadi pimpinan negara, pemimpin di Madinah, padahal nggak punya orang tua. Maka kalau di sini di santriwan maupun santriwati kok takdirnya ternyata orang tuanya sudah tidak ada, ayahnya mungkin sudah tidak ada, atau ibunya sudah tidak ada, atau orang tuanya sudah broken, atau ada yang sudah cerai orang tuanya, sudah tidak kembali. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati yang orang tuanya sudah tidak ada atau orang tuanya sudah berpisah. Tapi buktikan bahwa saya tanpa orang tua, saya tanpa ayah, saya tanpa ibu, saya juga bisa menjadi orang-orang hebat. Allahumma doa nih saudara-saudara kita yang orang tuanya sudah tidak ada, kita doakan supaya menjadi orang-orang yang hebat. Allahumma orang tuanya yang masih lengkap, ibunya masih ada, bapaknya juga masih ada, mudah-mudahan juga diangkat menjadi orang-orang hebat juga. Allahumma ya, orang tuanya yang tidak ada, jangan berkecil hati. Kalau saya tidak punya ayah, Ustaz, saya malah ibunya, Ustaz, saya nanti jadi gimana, Ustaz, saya nggak punya ayah. Ya, jangan cengeng. Tidak punya ayah, jangan cengeng. Ustaz, ibu saya sudah meninggal, Ustaz, saya sudah tidak punya apa-apa, Ustaz. Saya gimana, nasib saya gimana, Ustaz? Ya, jangan cengeng. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, pun juga bisa menjadi orang hebat. Menjadi orang hebat. Buktikan sama orang tuamu yang sudah tidak ada. Buktikan sama ayahmu yang sudah di surga. Buktikan sama ibumu yang sudah di surga. Buktikan bahwa saya juga bisa menjadi orang hebat yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Allahumma. Nah, itu. Rasulullah juga dibanggakan sama orang tuanya. Nah, kemudian pertanyaan, Ustaz, orang tua Rasulullah itu di surga atau di neraka? Di surga atau di neraka orang tua Rasulullah? Agamanya apa? Ya kan, Islamnya turunnya baru Nabi Muhammad, dan orang tuanya sudah meninggal duluan. Ustaz, agamanya apa, Ustaz? Nah, terus nanti masuk surga masuk neraka, Ustaz, orang tua Rasulullah. Nah, itu nanti pembahasan yang lain, agak berat pembahasannya. Ya. Yang penting kita percaya bahwa Rasulullah itu mulia, orang tuanya juga pasti mulia. Tidak mungkin orang mulia dilahirkan oleh orang biasa. Maka di pondok itu juga tempat mulia. Pondok tempat mulia, maka yakinlah kalian yang hadir di sini, kalian yang jauh-jauh dari suci, dari mana? Sulawesi, ada dari Sulawesi, kan? Dari Bangka, Belitung, yang sudah hadir hari ini dari Sewu, dari Tulanggawa, dari Waikanan, dari Sendang Agung, dari Metro, dari Lampung Barat itu, untuk Lampung Barat itu langsung. Mungkin kalau dilihat di peta sudah nggak ada. Di peta di Lampung Barat itu yang mana ini nggak ada di peta. Ya Allah ujung sana ya, dari Krui, dari Aiman, maksudnya jauh-jauh sekali. Dari Jepara, dari ya, semua itu orang-orang pilihan semua. Orang-orang pilihan semua dan orang hebat semua. Bahkan kata Allah itu ya, menyambung Ustaz Agung tadi, kata Allah itu, kata Allah, hendaknya di setiap daerah, di setiap tempat itu ada orang-orang hebat
yang dikirim untuk menuntut ilmu agama. Ya. Dari Musuji ada berapa orang Musuji? Nah, nanti 234 yang perempuan hanya 5 orang atau 3 orang ya. Sekali. Tapi memang orang-orang pilihan dia sedikit. Pilihan itu sedikit. Dari Pring Sewu, mana Pring Sewu? 1, 2, 3, 4. Laki-laki ada, laki-laki. Laki-laki nggak ada yang Pring Sewu? Nggak ada ya? Cuma sekali bagian tuh yang ngacong. Oke, ayo cari bagian yang dari Pring Sewu. Yang lain mana ini ya? Nanti tugasnya Ustaz Arif nih, nyari kader-kader Pring Sewu supaya kirim di sini. Nah, ini perintah Allah ini. Ini Allah yang perintah ini. Daerah itu harus ada. Ya. Dari metro. Metro mana metro? Nah, metro tuh. Aktif. Alhamdulillah, kalau aktif tuh kan. Jaga. Loh, aduh. Tepuk tangan buat metro nih. Metro, mana metro? Iya kan? Orang metro yang masuk ke metro pilihan ini kan jaga. Orang metro masuk pondok jadi ketua IPS. Aktif dari metro masuk pondok jadi masuk kelas Al-Qalbi. Iya kan? Kelasnya Ustaz 2 tahun sama Ustaz. Nggak tahu 2 tahun sama Ustaz, lupa nggak sama Ustaz? 2 tahun lebih sama Ustaz ya kamu deh. Kalau lupa sama Ustaz, 2 tahun sama Ustaz. Ya, ini saat ini luar biasa Ustaz. Dari penjuru dunia, penjuru Lampung, luar Lampung juga ada. Mudah-mudahan orang-orang hebat itu adalah kalian yang nanti menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Amin. Ya Rabbal. Oke, demikian kajian kita hari ini tentang kemudaan ya. Orang hebat semuanya, muda yang hebat. Muda itu ini Ustaz dapat pesan nih dari Ustaz Ali sebagai kepala sekolahnya kalian ya. Kepala sekolahnya Ustaz juga ya. Perubahan itu dari yang muda. Perubahan itu dari yang muda. Muda itu perubahan. Merubah itu berkarya. Dan muda itu adalah kalian. Tepuk tangan buat kalian semua. Sudah. Sudah kayak bola. Ini semangat suranya luar biasa. Apa namanya? Paundra. Muda, kan? Kekal. Kalau muda itu harus kuat, ya kan? Muda itu harus kuat. Ustaz kita kuat ya. Ustaz ngejim selama 2 bulan. Wah, jadinya kekal Ustaz kan? Bandelnya masih ada bandelnya. Bandel Ustaz di mana ya? Berapa 20 kilo ya? Bandelnya 20 kilo. Jadi yang 20 kilo ini sama angkat bisa. Ya, muda itu harus kuat ya. Jangan kelemah-kelemah. Kata Ustaz Ali, muda itu harus perubahan. Muda itu berkarya. Karyanya itu belajar, bikin puisi, bikin cerita, bikin kreasi yang kreatif. Jangan cuma tidur, dikit-dikit sakit. Dimarahin sakit. Gak makan sakit, gak mandi sakit, gak tidur sakit, suruh belajar sakit. Lemah sekali pemudanya. Oke, terima kasih kepada Ustaz Agun atas penyampaian tadi dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kajian kepemudaan
kita menjadi generasi yang bisa mentaladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang di rumah juga sama harus semangat Fatimah atau muda. Oke, kita akhiri kajian hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini silakan kepada para peserta kajian yang laki-laki pada jam 11 wajib sholat duha. Masih bisa nggak sholat duha jam 11? Masih. Sholat duha itu ketika terbit fajar apa ya? Tinggi dikit ya ini sampai ya 15 menit sebelum sholat duhur. Maka jam 11 juga masih bisa ya. Jam 11 juga masih waktu duha. Jadi silakan habis ini ambil air wudhu dan sholat. Yang perempuan juga sama. Tapi yang ada halangan ya tidak usah sholat ya. Terlalu solehah. Jangan terlalu solehah yang perempuannya sudah halangan harus sholat. Ya. Oke, cukup dari Ustaz. Nah, terima kasih juga kepada yang di rumah yang sudah stay dengan memantau Zoom meeting-nya. Mudah-mudahan juga tetap jadi orang bebas. Oke, terima kasih kepada semuanya. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang buka sudah ambil dulu dan sholat terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru istirahat. Istirahatnya tetap di sini atau boleh ke asrama sebentar tak apa-apa ya. Nanti duhur istirahat. Nanti habis duhur tetap belajar seperti biasa. Nah, ya. Oke, silakan. Oke, yang putra sholat dulu. Belum sholat kan kan? Contoh dulu. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Ayo, sholat duha dulu. Nanti setelah itu istirahat. Ya. Oke, terima kasih juga kepada yang di rumah yang sudah sedia menyaksikan siaran kajian di Zoom ini. Terima kasih.